Recording in progress. Cek, cek. Halo, halo. Masuk Bu. Iya Bu, masuk Bu. Noise-nya masuk nggak? Enggak Bu, aman Bu. Clear ya? Oke. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Bu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi mata kuliah kerja praktek yang dilaksanakan di semester ke-6. Nah, ini mata kuliah ini bobotnya ada 4 SKS ya. Oke, di sini ada list dosen pembimbingnya. Nah, di sini ada Pak Ambros, ada Pak Catur, ada saya sendiri, lalu ada Pak Ucup, ada Bu Heni, lalu Pak Ihwani, Pak Riyad, dan Pak Syahid. Nah, nanti rekan-rekan semua akan diarahkan untuk mengisi topik penelitian atau tema yang akan dikerjakan selama kerja praktek itu. Nah, nanti akan saya plot berdasarkan topik penelitiannya. Gitu ya. Jadi nanti dosen pembimbingnya di antara salah satu list dosen di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang syarat kerja prakteknya, lalu ada waktu pelaksanaan, lalu ada skema kerja praktek, lalu ada alur dan prosedur dan evaluasi. Nah, di sini kita langsung ke syarat nih. Nah, pastikan rekan semua sudah memenuhi nih jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus minimal 90 SKS. Ya, 90 SKS, lalu IPK minimal 2,50. Ya. Nah, selanjutnya sudah atau sedang mengambil mata kuliah MPTI. Jadi, mata kuliah ini adalah fondasi rekan-rekan semua dalam membuat laporan karya ilmiah. Gitu ya. Nah, selanjutnya, yang keempat, sudah mendapatkan institusi atau perusahaan untuk melaksanakan kerja prakteknya. Ini ya. Selanjutnya yang kelima, telah mengikuti pembekalan kerja praktek, meliputi etika, tata tertib, dan penguasaan. Nah, ini, poin kelima ini adalah yang sedang kita lakukan. Ya, ini termasuk sosialisasi itu adalah pembekalan kerja praktek. Gitu ya. Nah, tentunya telah mencantumkan mata kuliah kerja praktek di KRS masing-masing. Jadi rekan-rekan semua sudah bisa menilai ya apakah saya ini eligible untuk mengambil mata kuliah kerja praktek ini. Ya, kalau semuanya sudah, ke-6 ini dilakukan berarti sudah aman. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan ini dilaksanakan secara berturut-turut selama kurun waktu lebih besar sama dengan 2 bulan atau 60 hari kerja dimulai dari sesi ini. Ya, atau setara dengan waktu yang disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan jadwal instansi tempat kerja praktek. Nah, mata kuliah ini juga dibuka setiap semester ganjil dan genap. Ya, jadi 60 hari kerja itu berarti estimasinya dari sesi berapa sampai sesi berapa? Sesi 1 sampai 8. 1 sampai 8. Nah, ini pastikan rekan-rekan semua sudah beres nih. Sudah dilakukan kerja praktek. Jadi nanti ya paling telat itu di sesi 9 atau malah sesi 8 itu sudah bisa seminar. Gitu ya. Jadi ini target utama rekan-rekan semua untuk seminar.
ya. Oke, ini untuk pelaksanaannya. Nah, selanjutnya skema nih. Nah, skema ini ada 3. Nah, kita baca nih yang nomor 1. Nah, yang 1 ini gimana nih? Nah, jika mahasiswa itu di instansinya ada sistem untuk mendukung proses bisnis. Nah, kalau sudah ada sistemnya di tempat kerja praktek itu, maka rekan-rekan semua hanya lakukan analisa aja nih. Analisa mengenai sistem tersebut. Lalu buat usulan pengembangan sistemnya. Gitu ya. Lalu yang kedua nih. Yang kedua, di instansinya itu belum ada sistem yang mendukung proses bisnisnya, maka rekan-rekan semua bisa mengusulkan minimal rancangan dan desain sistem. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, jika mahasiswa melaksanakan kerja praktek dalam bentuk project based. Nah, project based ini harus tetap ada instansinya ya. Nah, berarti bisa melaporkan hasil analisis, desain, dan implementasi. Pastinya ini disesuaikan dengan permintaan instansi. Jadi rekan-rekan semua di sini perusahaannya menjadi kliennya. Gitu ya. Nah, di sini ada alurnya. Oke, ini alurnya siapa ya? Oke, ini mulai ya. Lalu kita baca nih. Rekan-rekan semua sudah bisa mencari tempat kerja praktek. Ya. Mulai mencari, ini sudah ada di LMS, boleh menggunakan surat pengantar kerja prakteknya yang akan ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, di sini nanti akan disetujui ya. Kalau tidak berarti silakan mencari lagi. Kalau iya gitu kan, maka lakukan kerja prakteknya. Berarti di sini ya. Nah, selama kerja praktek 2 bulan ini, rekan-rekan semua pastikan paralel mengerjakan laporannya. Gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan secara paralel. Sambil dicicil. Jadi selama 2 bulan itu sambil mengerjakan laporan kerja praktek. Nah, pastinya di proses ini harus melibatkan dosen pembimbing. Jadi sering-seringlah lakukan konsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah dapat ACC dari dosen pembimbing, gitu kan, maka boleh nih daftar seminar. Ini maksimal di 12 di sesi ke-12. Ini boleh. Misalnya, Bu, saya mau sesi 8, daftarnya boleh, silakan. Nah, kalau sudah daftar, nanti saya plotkan jadwal dan dosen pengujinya. Nah, selanjutnya, seminar kerja praktek yang dilaksanakan maksimal 1 jam. 1 jam. Gimana sih? Jam. Nah, gitu ya. Jadi pada saat seminar kerja praktek ini rekan-rekan semua membuat waktu, menyempatkan waktu 1 hari untuk seminar. Berarti kan satu jam, luangkan waktulah di sela-sela kesibukan rekan-rekan semua. Gitu ya. Jadi pastinya jadwal ini akan bersamaan dengan jam kerja. Jadi misalnya seminar kerja prakteknya dilaksanakan jam 7, ya
boleh rekan-rekan semua izin ke atasan atau silakan disesuaikan jamnya, gitu ya. Nah, selanjutnya di saat seminar ini pasti ada revisi dan ada masukan dari dosen pengujinya. Nah, revisi ini maksimal 1 minggu setelah seminar kerja praktek. Nah, kalau sudah setelah melakukan revisi, nanti di-ACC oleh penguji, gitu ya. Kalau sudah di-ACC penguji, nanti dikumpulkan di LMS, lalu nilai akan muncul. Berarti proses selesai. Nah, ini alurnya. Nah, ini sama ya, ini tadi sudah saya jelaskan, ini silahkan dibaca. Nah, di sini ya, yang poin nomor 4, mahasiswa wajib bimbingan minimal 4 kali. Jadi jangan kalian AFK gitu ya, menghilang selama 1 semester gitu ya, sesi 16 tiba-tiba menghubungi dosen pembimbingnya, Bu saya mau seminar. Itu nggak bagus ya kayak gitu ya. Ya setidaknya 4 kali bimbingan kan dosen pembimbing sudah bisa melihatlah progresnya apakah layak diseminarkan atau tidak gitu ya. Nah, ini juga ini ya, mahasiswa wajib melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh instansi kerja praktek dan menjaga nama baik Universitas Siber Asia. Jadi kalau di instansinya mewajibkan menggunakan kemeja formal ya ikuti gitu ya. Oke, ini tahap penyelesaian laporannya. Ini laporan itu silakan ikuti panduan kerja praktek yang sudah ada di LMS. Oke. Nah, ini evaluasi, ini sama ya, pelaksanaan seminar. Nah, ini ya, berarti kan kayak ini ya, sama ya. Jadi setelah 2 bulan kerja praktek, melaksanakan laporan, daftar seminar, gitu kan. Kalau iya, maka nanti ditetapkan jadwalnya, dosen penguji dan jadwal seminarnya. Nah, nanti akan dilaksanakan seminar, setelah itu revisi 1 minggu, lalu menyerahkan laporan yang sudah direvisi, lalu nilai akan muncul. Gitu. Oke, sekian. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya Bu, saya Dwira Noval Siregar Bu. Oke. Ya, tadi kan yang saya lihat ya Bu ya, dari syarat skema KP itu kan ada 3 ya Bu ya. Pertama, misalkan ada sistem, kita melakukan analisa dan usulan pengembangan ya Bu ya. Terus kedua, mahasiswa melakukan kerja praktek dalam bentuk base project ya gitu. Terus selanjutnya mahasiswa melakukan pelaksanaan kerja praktek yang belum menggunakan sistem pendukung. Nah Bu, kalau misalkan kita kan, saya mau mengambil jurusannya itu jaringan Bu ya, dimana biasa jaringan itu nggak ada sistem nih Bu, sistem pendukung. Itu sarannya itu gimana Bu ya, enaknya Bu? Disesuaikan saja ya. Berarti kan boleh semua skema masuk, tapi kan bukan pengembangan sistem, tapi misalnya membuat sistem jaringan gitu aja. Lebih ke usulannya Bu ya, misalkan Iya. dia sekarang pakai metode A, kayaknya metode B lebih baik deh, usulannya seperti itu ya, bukan mengenai sistem aja ya Bu ya, atau software gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan semua jangan terfokus ke sistem ya. Jadi, kan rekan-rekan semua sudah ada topik bidang peminatan ya, data science atau network spesialis. Nah, saran saya rekan-rekan semua langsung ditetapkan mau ke arah data science atau network spesialis. Nanti saat TA tuh rekan-rekan semua nggak kerja 2 kali gitu, jadi hanya mengembangkan saja pada saat TA. Gitu, misalnya nih, saya data science gitu kan. Nah, mau membuat website atau membuat sistem. Nah,
Data science-nya apa sih? Misalnya saya ingin membuat sistem sistem keputusan tapi menggunakan algoritma DSS. Berarti harus ada unsur data science di sana. Sisipkan algoritma di sistem itu. Jadi itu sudah nyambung ke topik penelitian data science-nya. Gitu ya. Oke Bu, makasih Bu, paham Bu. Ada lagi silakan. Ada Bu, saya Bu. Halo Bu, Assalamualaikum. Ya. Bu, nama saya Rinaldi Perbian Bu, ingin menanya Bu. Saya kan kebetulan bekerja di instansi di sekolahan Bu. Ya kan, kalau misalkan saya ngambil prakteknya sini boleh nggak Bu? Boleh Halo silakan. Bu, Boleh. Di sekolah ya? boleh Bu? Boleh. Iya. Ya, rencana saya kalau saya ngambilnya ini Bu, peminjaman buku Bu. Bisa Bu? Boleh, silakan. Bagus ya. Oh, gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu sebelumnya Bu. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi silakan bertanya. Ya izin Bu, saya Rio Evander Tarigan Bu. Oke. Halo Bu. Iya, dengar. Oh iya Bu. Gini Bu, kalau berdasarkan semester kan Bu, saya kan semester 5 nih sekarang ya. Cuman kalau berdasarkan jumlah SKS saya belum memenuhi sebenarnya kerja praktek. Cuman saya ada di validasi gitu Bu. Matkulnya kerja praktek itu gimana ya Bu ya? Waduh, berarti salah server itu. Oh iya Bu ya. Bukan emang disengajain masuk ke kerja praktek ya Bu ya? Total SKS lulus berapa? Belum mencapai 90 sih Bu kalau saya. Semester 5. Iya, ntar Bu saya coba lihat ya Bu ya di ini link. Coba langsung konsultasi ke dosen pembimbingnya ya. Oh, langsung konsultasi ke dosen pembimbing ya Bu ya? Iya. Hmm. Jadi minimal 90 SKS. Jadi pada saat TA agak banyak mata kuliah yang harus diambil. Oh, minimal 90 ya Bu ya? Berarti. Iya, 90 SKS yang lulus. Oh, kalau saya ini Bu, ntar saya coba lihat sebentar Bu. Saya baru 72 Bu. 72. Iya, baru 72 Bu. Iya, belum bisa ngambil kerja praktek ya. Oh, belum bisa Itu ya berarti ya mata Bu ya? kuliah bidang peminatan aja dulu diambil. Mata kuliah Oh iya, semester 5. oke siap Bu. Berarti ada miss kemarin ya Bu ya? Iya. Silakan konsultasi dulu Mhm. ya. Siap Bu. Ya Bu, mohon maaf Bu sebelumnya Bu. Terima kasih Bu. Bu, mau nanya satu lagi Bu. Halo Bu. Ya, silakan. Bu. Ya, Bu, apa perlu saya minta surat pengantar atau enggak Bu nanti Bu? Buat praktek di sekolah saya Bu. itu udah pasti diperbolehkan nggak di sekolahnya? Ya pasti boleh Bu masuknya. Maksudnya ada surat dari pengantarnya atau enggak usah Bu? Nggak usah kalau udah pasti. Oh gitu ya Bu. Ya Iya. udah berarti langsung aja ya Bu ya. Langsung saya bikin judul, langsung saya bikin ya Bu ya. Iya. Ya, makasih Bu sebelumnya Bu. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, ini Mas Teguh ada? Iya ada Bu, ada Bu. Oke, langsung tips and trick aja ya. Oke, Testimoni, boleh. silakan. Oke, terima kasih Bu Tian untuk kesempatannya. Ini saya coba langsung share screen aja. Saya izin share screen ya Bu Tian ya.
Apakah udah kelihatan screen-nya? Udah ya? Aman Mas, aman. Oke, oke. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Ini sebenarnya saya sudah sharing tentang laporan KP ini yang kedua kali ini ya. Karena saya sendiri udah mengambil kerja praktek sebelumnya. Dan alhamdulillah saya menjadi mahasiswa pertama yang melakukan seminar kerja praktek pas di UTS waktu itu di minggu ke-8. Oke, mungkin agar teman-teman juga bisa langsung nanti selesai tepat waktu atau bisa langsung seminar kerja praktek di UTS, karena kan paling cepat UTS ya, karena kan ada waktu minimal kerja praktek yaitu 2 bulan. Nah, di sini saya coba kasih triknya gimana sih agar bisa cepat gitu menyelesaikan laporan kerja praktek. Karena memang pada intinya di kerja praktek ini kan kita pada outputnya kan menyelesaikan laporan kerja praktek. Walaupun kita sudah melaksanakan kerja praktek 2 bulan, tapi kalau laporannya nggak dibuat ya itu akan sama aja bohong, akan mengulang lagi di semester selanjutnya. Oke, untuk pertama saya akan coba menginformasi saja. Laporan kerja praktek itu adalah laporan yang isinya adalah selama kita melakukan kerja praktek di tempat instansi. Nah, ketika kita membuat laporan kerja praktek, itu kita pasti harus menemukan masalah di instansi tersebut. Karena kalau tidak ada masalah, maka kita tidak bisa membuat suatu sistem atau suatu usulan perbaikan gitu. Nah, ada beberapa metode untuk mencari sebuah masalah. Jadi ketika kita ingin mencari masalah itu ada frameworknya. Ini saya kasih contoh satu. Jadi nanti teman-teman ketika mencari masalah jangan hanya langsung di list ya masalahnya ini atau terlalu lama ini itu. Jadi ada metode-metodenya ya. Ini contohnya ini saya menggunakan metode Fishbone. Itu merupakan metode tulang ikan. Kenapa di sini dinamakan tulang ikan? Karena kalau dilihat di sini seperti ada ini kepala ikannya dan ini seperti tulang ikannya. Seperti itu. Nah, di dalam metode Fishbone ini pertama yang kita taruh yaitu di kepala ikannya dulu, yaitu problem utama atau problem paling besarnya. Di sini saya kasih contoh teman-teman, ini sebagai referensi saya di kerja praktek semester kemarin. Sebagai informasi saja, ketika kerja praktek kemarin itu ada sekitar 60 mahasiswa yang melakukan kerja praktek di angkatan saya. Dan di UTS itu hanya 2 mahasiswa yang melakukan seminar kerja praktek. Dan bahkan berjalannya waktu itu sangat sedikit sekali yang sudah menyelesaikan laporan kerja praktek. Nah, sini coba saya gali sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pembuatan laporan kerja praktek itu lama gitu, sehingga mengakibatkan untuk mahasiswa tidak bisa mendaftarkan seminar kerja praktek karena belum mendapatkan ACC atau approval dari dosen pembimbingnya. Nah, pertama saya kategorikan di faktor atau faktor manusia, yaitu kurangnya manajemen waktu. Lalu di faktor metode, yaitu kurangnya pengetahuan untuk alur pengerjaan laporan KP. Di faktor mesin, sini spek laptop atau PC-nya yang kurang. Lalu di faktor material, itu kurangnya referensi jurnal. Lalu di faktor environment atau lingkungan, yaitu tidak ada support system dari lingkungan sekitar. Nah, di sini coba saya bedah satu persatu. Pertama di masalah atau di masalah manusianya sendiri, yaitu manajemen waktunya yang sangat buruk atau kurang baik. Ini saya kasih contoh ya. Dulu saya menemukan kasus ada mahasiswa itu yang benar-benar tidak bimbingan sama sekali. Alasannya karena memang waktunya sibuk. Nah, ini gimana sih cara mensiasatinya agar ketika kita ada kegiatan lain atau kita ada urusan lain itu kita masih bisa menyempatkan. Ini saya informasi saja untuk saya sendiri. Saya itu pertama saya bekerja full time dari pagi sampai sore. Nah, biasanya karena pagi sampai sorenya saya bekerja, saya sempatkan itu untuk mengerjakan laporan KP paragraf per paragraf itu di malam hari.
Nah, jadi setiap hari itu saya mencicil 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Nah, di sini pentingnya konsistensi untuk menulis laporan KP itu yang paling penting. Jadi kalau kita semuanya langsung ingin dikebut 1 hari selesai itu sulit. Tapi kalau kita ingin mencicil 1 paragraf setiap 1 jam sekali, terus kita istirahat nih. Terus 1 jam atau 2 jam selanjutnya kita cicil lagi 1 paragraf. Nah, itu akan jauh lebih baik daripada kita di akhir sesi baru mengerjakan, bahkan harus mengerjakan terus-menerus selama full 12 atau 15 jam. Itu akan menguras energi sekali. Jadi lebih baik kita untuk manajemen waktunya kita harus mencicil. Bahkan itu tidak perlu waktu yang banyak ya teman-teman mencicil, dan sering-seringlah lakukan bimbingan kepada dosen pembimbing, karena semakin kita sering melakukan bimbingan itu, progres pengerjaan laporan KP kita akan semakin lebih cepat. Lalu di faktor metode yaitu jadi memaksimalkan bimbingan. Nah, dan selalu membaca pedoman kerja praktek. Kenapa kita harus selalu membaca pedoman kerja praktek? Karena semua aturan dan tata cara untuk pembuatan laporan kerja praktik itu ada di semua di pedoman. Contohnya di marginnya berapa, teksnya pakai font apa, ukuran fontnya berapa, itu semua ada di pedoman kerja praktek. Dan juga lampiran-lampiran apa saja yang perlu dibuat di laporan itu ada semua di pedoman kerja praktek. Dulu saat saya melakukan kerja praktek, sering ada teman-teman saya tanya, ini formatnya gimana, lampirannya apa gitu. Nah, itu sebelum pasti saya jawabannya ketika teman saya itu saya suruh baca pedoman kerja praktek, karena semua lengkap di situ. Bahkan untuk tata cara berkomunikasi dengan dosen yang baik dan benar juga ada di situ. Nah, ini juga perlu diingat ya untuk teman-teman semua ketika melakukan komunikasi lewat WhatsApp atau media yang lain itu kepada dosen harus diperhatikan format penulisannya. Karena kalau kita tidak mengikuti format penulisannya, seperti contoh tidak menyebutkan nama, menyebutkan identitas lain gitu, maka dosen tersebut juga tidak tahu ini sebenarnya siapa gitu. Karena kan dosen tidak menyimpan semua kontak mahasiswa gitu. Jadi perlu diperhatikan kata-katanya ketika melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing. Lalu untuk faktor mesin atau ketika teman-teman membuat laporan kerja praktek atau menggunakan software yang lain itu kan pasti menggunakan laptop atau komputer, karena kalau menggunakan HP saya belum menemukan sih. Kebanyakan sih pasti walaupun itu event jaringan atau data science, pasti kebanyakan nanti menggunakan laptop atau PC. Nah, ini teman-teman ketika mempunyai PC yang speknya kurang gitu, bisa menggunakan layanan cloud atau menggunakan sistem operasi yang ringan gitu seperti Linux. Nah, untuk detailnya itu kita sudah pernah adakan sharing session mengenai bagaimana sih cara memaksimalkan penggunaan laptop yang speknya kurang agar bisa lebih maksimal gitu. Nanti ada linknya di YouTube, nanti bisa teman-teman lihat gitu. Jadi kita menggunakan sistem operasi yang open source yang dinamakan Linux. Oke, lalu yang selanjutnya masalah material di sini yaitu masalahnya kurangnya jurnal referensi ya. Ini kebanyakan di KP angkatan saya kemarin ada yang karena kurangnya jurnal referensi itu menjadi lama gitu pengerjaan laporan KP-nya. Nah, jadi ini saya kasih triknya. Pertama, cari dulu jurnal yang sesuai dengan laporan yang kita bikin sebelum kita mengajukan judul. Soalnya kenapa? Kadang ketika kita sudah mengajukan judul, tiba-tiba di tengah jalan jurnalnya tidak sesuai. Jadi kita harus ada kemungkinan kita harus merubah judul kita. Jadi untuk jaga-jaga aja, kita cari dulu jurnal lah. Carinya di mana jurnal ini? Bisa di Google Scholar atau di Google juga banyak sih. Yang penting kita pertama cari dulu jurnalnya ya. Jangan kita tentukan dulu judulnya, tapi kita cari dulu jurnal yang referensinya masuk
syukur-syukur lebih banyak jurnal yang menjadi referensi. Karena dulu sempat teman saya hampir 6 minggu apa 8 minggu nih mencari jurnalnya. Jadi teman-teman sekarang bisa mencari jurnal dulu yang benar-benar teman-teman bisa pahami dan cocok untuk judul laporan kerja praktik teman-teman semua. Lalu untuk faktor environment atau faktor lingkungan yaitu perbanyaklah relasi antar mahasiswa. Nah, kenapa ini penting? Karena kita kan makhluk sosial ya, walaupun ini perkuliahan full online, jadi kita ketika menghadapi masalah jangan dipendam sendiri gitu. Kita coba cari solusi dengan tanya teman atau berkonsultasi dengan dosen bimbing, atau ketika teman-teman kurang pede gitu untuk tanya terus ke dosen bimbing, mungkin bisa tanya ke temannya, kalau pertanyaannya itu masih bisa dijawab temannya itu lebih bagus. Jadi kalau ada kesulitan jangan malah lari atau pergi atau bahkan tidak melakukan apapun, tetap perbanyaklah komunikasi, karena memang komunikasi ini sangat penting ya, karena ini kan kuliah full online. Karena ketika kuliah full online tanpa komunikasi itu ya bakal gagal pada akhirnya. Saya kasih contoh di KP dulu, di angkatan saya ada mahasiswa ini kurang komunikasi, walaupun laporan kerja prakteknya sudah selesai, tapi ketika seminar dia malah hilang gitu. Itu kan sayang sekali ya, laporannya sudah di ACC tapi seminarnya dia malah hilang. Terus tidak ada komunikasi yang jelas itu. Akhirnya dia ngulang lagi KP di ini. Kan itu sayang sekali ya. Karena lulus KP ini kan merupakan syarat untuk mengambil tugas akhir. Dan otomatis jika KP ini ngulang ya tugas akhirnya akan ke pending 1 semester. Karena kita tidak bisa mengambil kerja praktek berbarengan dengan tugas akhir. Jadi kerja praktek yang lulus dulu baru bisa mengambil tugas akhir. Dan kerja praktek ini tidak dibuka di semester antara ya. Dan jadi hanya dibuka di semester reguler saja, di ganjil dan genap. Seperti itu. Jadi perbanyaklah komunikasi, kalau ada problem disampaikan, jangan dipendam sendiri atau jangan sampai harus diuber-uber itu. Pernah itu di angkatan saya saking AFK-nya sampai dosen pembimbingnya yang mencari mahasiswa. Kan itu aneh, harusnya kan mahasiswa yang mencari dosen bimbing, ini malah kebalikan. Jadi harapannya di angkatan kali ini bisa lebih baik dari angkatan saya yang sebelumnya. Angkatan saya sebelumnya itu lulus seminar itu 50%. Dan itu kebanyakan pas sudah di UAS. Saya harapannya di angkatan ini pas UTS sudah ya minimal 80% sudah seminar semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sih, silakan. Oke, terima kasih Mas Teguh atas sharingnya. Jadi rekan-rekan semua bisa ada gambaran gitu ya dari pengalaman rekan angkatannya gitu. Saya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh iya, saya share pedoman dulu ya. Nah, jadi bagi yang belum sempat baca buku pedoman, ini saya bukain deh. Tuh, ini ya. Ini pedoman laporan kerja prakteknya. Jadi ini sudah disahkan di tahun lalu, 4 Mei 2023. Nah, di sini nanti rekan-rekan semua silahkan dibaca. Ini sudah ya, tadi dijelaskan. Nah, mana ya? Nah, ini ya, etika pelaksanaan kerja praktek di perusahaan atau instansi.
Nah, ini ya, mahasiswa harus menggunakan etika yang baik selama kegiatan kerja praktek berlangsung. Jadi, mahasiswa harus mematuhi aturan perusahaan dengan baik. Jadi, ikuti aturan yang berlaku di instansi sana gitu ya. Lalu yang kedua, mahasiswa juga harus bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Nah, jika yang ketiga, mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan perusahaan dengan benar, rapi, dan tepat waktu. Nah, lalu yang keempat, mahasiswa harus menghormati pegawai perusahaan tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan. Oke, yang kelima, Mas Iwan baca dong. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi atau instansi atau perusahaan magang selama kegiatan berlangsung tanpa seizin instansi terkait. Nah, kasus nomor 5 ini gimana nih contohnya nih? Contohnya pergi tanpa pamit gitu, Bu. Nah, mahasiswa itu sudah diterima tuh untuk magang atau kerja praktek di sana, tapi sebelum masanya berakhir 2 bulan, tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu kan tidak bagus ya, mencoreng nama baik alma mater juga. Lalu mahasiswa juga jadinya jelek namanya. Lalu yang keenam, gimana nih? Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja di perusahaan tempat magang. Nah, ini ya, pastikan jujur, disiplin, santun, profesional. Lalu yang ketujuh, Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat magang. Seluruh informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan laporan magang harus disamarkan dalam penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. contohnya gimana tuh? Contohnya mungkin hal-hal terkait transaksi atau mungkin kalau di jaringan ya mungkin celah keamanan atau mungkin di data science ya data-data yang bersifat sensitif itu mungkin lebih baik disamarkan, termasuk mungkin apabila identitas perusahaannya terlalu harus disamarkan ya lebih baik disamarkan itu untuk menjaga kerahasiaan. Oke, jadi disesuaikan ya. Nah, ini terkait etika di instansinya. Nah, di sini nih, etika berkomunikasi dengan dosen pembimbing tempat kerja praktek. Nah, jadi rekan-rekan semua, pembimbing itu ada 2 ya, dosen pembimbing prodi dan pembimbing instansi. Jadi ada 2 ya. Jadi di instansi itu rekan-rekan semua bisa mengajukan rekan kerja atau atasan yang terkait ya, misalnya atasannya supervisor atau HRD-nya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pembimbing instansi. Nah, gunanya apa sih? Nah, itu bisa lakukan komunikasi, konsultasi. Nah, nanti pembimbing instansi itu dapat memberikan penilaian di akhir untuk laporan kerja prakteknya. Gitu ya. Nah, ini juga komunikasinya harus bagus ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa gaul gitu ya. Nah, pesannya itu ada salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih. Nah, ini ya, pesan dimulai dengan salam sapaan tanpa disingkat, harus menuliskan identitas, menuliskan pesan dengan singkat dan jelas. Oke. Contohnya, nah, coba baca nih Mbak Julia, yang ini baca. Tes. Oke. Selamat pagi, Bu. Saya Anton, mahasiswa S1 Informatika semester 6. Maaf, Bu, saya mau menanyakan apakah besok Ibu ada waktu untuk bimbingan tugas kerja praktek? Terima kasih. Nah, itu contoh chatnya benar atau salah ya? Betul, Bu. Nah, kayak gitu aja ya. Coba baca lagi yang bawahnya. Untuk isi pesan yang salah, Ibu di mana? Apakah bisa saya bimbingan hari ini? Mahasiswa sebaiknya tidak menentukan waktu sendiri untuk bertemu dosen. Nah, coba nih, ini kalimat kayak gini gimana nih? Ibu di mana? Apakah bisa saya bimbingan hari ini? Nih,
singkat sih gitu kan. Tapi apa? Tidak memberitahu nama dan asalnya semester berapa. Jadi Nah, kesannya apa gitu ya? oke. Iya, dibaca ya. Nah, ini yang nomor 8, baca. Coba di mute dulu. Jika ada dosen yang minta diingatkan untuk bertemu, maka pesannya adalah, "Selamat pagi Bu, saya Mira. Maaf, apakah saya jadi bimbingan hari ini pukul 10? Terima kasih." Nah, itu ya. Bagus kayak gitu ya. Jadi siapa tahu dosennya lupa gitu ya. Jadi silahkan diingatkan kembali. Jadi intinya jadi tidak bimbingan ini gitu. Terima kasih gitu ya. Nah, kalau ini tidak berlaku di Unsia ya. Jadi bimbingan itu biasanya lewat Zoom yang di-create di LMS. Ya, jadi silahkan aja lewat Zoom atau lebih bagus di Zoom ya bimbingannya. Nah, dan pastikan setiap bimbingan itu ada progresnya. Jadi jangan bimbingan tapi nggak bingung gitu apa yang mau dilaporin gitu. Ya minimal bab 1 sudah ada gitu ya. Lalu minggu keduanya bab 2 sudah selesai. Jadi setiap bimbingan itu ada progres yang lebih besar. Ya, jadi jangan bimbingan ke-1, ke-2, ke-3 tapi stuck di bab 1 gitu ya. Jadi kapan beresnya gitu ya. Nah, etika berpakaian ini sudah paham lah ya, formal dan sopan. Oke, ini tahap penyelesaian laporan sudah. Oke, ini ke format penulisan ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya, kertasnya A4. Nah, ini kertas pembatasnya nanti ada lambang Unsia. Nah, ini Times New Roman, 12 itu untuk teks paragraf. Kalau judul bab itu 14, ini setting marginnya. Nah, ini dibaca ya, dilihat. Nah, ini ya. Jadi nanti isi laporan kerja praktek itu ada di sini. Halaman sampul, lembar persetujuan kerja praktek, lembar pengesahan sampai ke mana nih? Lampiran ya. Nah, lampiran. Nah, rekan-rekan semua jangan terfokus ke contoh ini. Ini kan contoh ya. Jadi meskipun rekan-rekan semua ngambil topiknya data science gitu ya, data science atau network spesialis, jangan fokus ke 4.1 berarti analisa menggunakan ini. Jadi harus disesuaikan dengan contoh kasusnya, metode masing-masing topik penelitiannya. Gitu ya. Halo. Untuk bab 3 nih. Jadi jangan terfokus, jangan saklek gitu ya. 4.1 ini analisa masalah, contohnya menggunakan ini. Lalu semuanya menggunakan use case, jadi disesuaikan gitu ya. Nah, kesimpulan, saran, nah daftar pustaka menggunakan format IEEE. Nah, ini minimal 5 tahun terakhir, berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2019 sampai 2024. Nah, berarti dari 2018 ke bawah jangan dipakai. Ya. Oke, ini nanti ada lampiran yang wajib disertakan, kartu konsultasi pembimbing dari prodi, kartu konsultasi pembimbing dari instansi, surat keterangan kerja praktek, lembar penilaian, dan dokumentasi. Udah selesai. Nah, laporan ini jangan sampai 70 halaman, 50 halaman gitu ya. Pastikan singkat, padat, dan jelas, lalu mencangkup semua isinya.
Ya paling tidak 20 halaman lah. Gitu ya. Jangan terlalu bertele-tele, langsung ke intinya aja. Kayak ini ada contohnya ya. Contoh covernya seperti ini. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di prodi PJJ Informatika. Nah, ini oleh siapa? Nih namanya. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini lembar persetujuan seminarnya. Jadi, pada saat ingin daftar seminar, pastikan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing prodinya. Jadi, jangan ujuk-ujuk daftar, tapi ini belum di ACC. Ya, di ACC dulu baru daftar. Nah, selanjutnya lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini nanti di akhir setelah seminar kerja praktek. Ini kalau sudah selesai semua nanti ditandatangani. Gitu ya. Oh ya, ini ketua program studinya berarti Pak Syahid ya, nanti diganti Pak Syahid. Koordinator kerja prakteknya saya, dosen pembimbingnya nanti disesuaikan, nanti akan saya plot. Nah, ini di pembimbing instansinya silahkan dicari ya, ditentukan. Nah, ini contoh kartu konsultasinya misalnya nih. Ini ke siapa nih? Dari instansi ya. Misalnya ke HRD-nya atau atasannya, misalnya di sesi pertama, misalnya konsultasi judul, lalu ditandatangan. Yang tanda tangan ini siapa nih? Siapa yang tanda tangan di form ini? Pembimbing kerja praktek dari instansi. Nah, diisi oleh pembimbing di instansi. Setiap tanda tangan konsultasi dari pihak hak industri harus diberikan cap atau stempel perusahaan. Nah, ini kartu konsultasi dosen pembimbing kerja praktek ini dari prodi ya, karena ini ada kata dosen berarti dari prodi. Nah, ini sama aja nih. Tanggal berapa konsultasi judul mendapatkan arahan judul. Jadi di setiap kegiatan bimbingan itu ada hasilnya apa, inputan dari dosen pembimbingnya apa sih? Nah, ini ditulis ya. Nah, ini diisi oleh mahasiswa disesuaikan dengan hasil konsultasi. Nah, ini nanti ini abaikan ya. Halaman 22 ini abaikan. Nah, ini penilaian kerja praktek dari instansi atau perusahaan. Nah, jadi setelah 2 bulan pelaksanaan kerja praktek itu dilakukan, jadi rekan-rekan semua mengajukan penilaian ke pembimbing instansi. Jadi diisi nama judulnya, ya berarti laporan dan proyeknya diserahkan ke pembimbing instansinya. Nanti pembimbing instansi itu akan menilai nih berapa, nanti jumlahnya berapa, lalu totalnya berapa. Nah, ini catatan jika diperlukan, nanti ini ditandatangani. Jangan lupa stempelnya. Gitu ya. Udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo Bu, izin nanya Bu. Itu yang buat tadi yang report apa namanya yang report kita apa? Yang ditandatangani sama atasan perusahaan. Apanya? Itu yang apa? Konsultasi Bu, konsultasi. Yang konsultasi. Jadi tiap ada konsultasi itu ditandatangani tadi kan ditandatangani sama di stempel ya. Berarti harus di print ya Bu, apa gimana ya?
Di print dong. Coba logikanya gimana, ayo. Oh, berarti Coba di print, Bu, gimana? ya, Bu? Iya, di print dong. Masa nyuruh atasannya ini kasih filenya? Oke, Bu. Ya, makasih, Bu. Jadi nanti kartu konsultasi dari instansinya di print gitu ya. Di print, nanti ditandatangani, nanti di scan untuk dilampirkan di laporan kerja prakteknya. Oke, ini ada Mas Ujang nih, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan Bu, Ujang Bu. Dari semester 1 loncat Bu, sekarang semester 6 lagi KP ya Bu. Widih. Nah, itu Gimana? Bu yang tadi tanya sama Kang Robi. Kan harus di print Bu ya. Kalau misalkan kita skemanya project atau magang atau KP-nya itu by remote nih Bu. Kan enggak contohnya domisilinya berbeda dengan lokasi KP-nya. Harus di saya harus ngirim setiap bimbingan. Takut tukang saya bosan Bu. Atau bisa soft file gitu kalau misalkan memang supervisornya, atasannya bersedia untuk editing soft file atau memberikan kita Boleh. stempelnya atau tanda tangannya. Boleh Bu? Boleh. Oke, nunggu nih Bu. Jadi nggak perlu nih kalau skema project di daerah ujung mana gitu ya. Ya kali gitu kan. Iya Ya Bu. disesuaikan, boleh kirim email, nanti dikirimkan soft filenya lalu kirim balik, boleh. Contohnya kan saya itu dekat yang tempat badak-badak itu sering keseruduk. Nah, tempat magangnya Jakarta. Nggak mungkin kalau saya minta tanda tangannya ke supervisornya atau manajernya. Jadi dapat soft file ya Bu. Boleh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ada lagi silakan. Halo, maaf Bu, saya Arifin Bu. Mau Ya. tanya, apabila itu kan dalam 2 bulan itu proyeknya belum selesai Bu, itu gimana ya Bu? Belum selesainya sampai berapa persen? Maksudnya belum tahu, maksudnya belum selesai 100%. Nah itu apakah nanti laporannya itu harus sampai semua atau yang baru seumpama 60% kayak gitu Bu? Itu gimana? Minimal rancangan atau mock-up aja. Jadi kan bikin sistem itu kan nggak cukup 2 bulan ya. Tapi nanti diperkuat di laporan dan analisanya nanti gimana. Permasalahan di tempat instansinya apa, lalu dijabarkan di solusi, dianalisa, nah itu bisa seminar nanti. Meskipun tidak 100% selesai proyeknya ya. Oke Bu, soalnya kan saya kan mengambil peminatan network spesialis, takutnya kan nanti kalau proyeknya dalam 2 bulan itu belum selesai, nah itu kan laporannya itu kan yang bingungnya yang di situ. Ya bisa seperti itu tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Dari Mbak Julia silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi izin nanya, ini kebetulan kan untuk semester 6 ada beberapa teman-teman yang baru ikut MSID ya Bu. Kalau dari segi ketentuannya kayak tanda tangan begitu, apakah perlu surat kelulusan kah atau ada perlu berkas-berkas lainnya? MSIB ya, MSIB ini laporan aja. Kan ini sudah otomatis konversi ya, 4 SKS, jadi cukup laporan disesuaikan dengan formatnya. Jadi laporannya harus jelas ya, ada input proses outputnya apa di situ. Ya udah. Jadi nanti nilai langsung terinput di LMS. Untuk lampiran nggak usah
Disesuaikan aja, kalau ada dikumpulkan aja. Berarti nanti Itu sama aja. surat kelulusannya atau bagaimana? Nah, surat kelulusan itu kapan? Di akhir sih Bu biasanya. Juni. Nah, Juni itu beres semester ini nggak? Kemungkinan Nah, Beres, Bu, beres. iya beres. Nah, ya udah, kalau lama itu silahkan menyusul, tapi yang diutamakan jelas dulu instansinya, lalu laporan dan ada outputnya, itu aja sih. Karena kan konversi ya. Ya baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Mas Sigit, Bu, mau nanya. Silahkan Mas Sigit. Terima kasih Bu Jian. Izin menyambung yang ditanyakan Mas Arifin tadi Bu, terkait misalnya proyeknya belum selesai atau ada kendala lain, misalnya yang Mas Arifin tadi bilang 60%, berarti di situ yang penting proyeknya itu kan diketahui dan disahkan sama pembimbing instansi Bu ya, dalam artian yang penting dapat nilai gitu Bu ya. Terima kasih Bu. Nah, instansi itu, bentar. Pembimbing instansi itu ngasih nilai berdasarkan apa? Berarti kan sudah ada progres yang lebih besar, misalnya ya udahlah 60% gitu, ya udah gak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang penting apa yang sudah kita lakukan selama kerja praktek itu diketahui dan disetujui oleh instansi dengan adanya nilai dari pembimbing instansi, begitu Bu ya? Iya, dan pastinya laporannya lengkap. Analisanya harus jelas ya, meskipun nggak selesai nih sistemnya, tapi kuat di laporan dan analisanya, gitu aja. Baik, terima kasih Bu Jian. Ada yang belum dapat tempat kerja praktek nggak? Punten Bu Jian. Iya. Ngomongin tempat project nih Bu, saya kan belum dapet, tapi ada juga tempatnya kecil nih, walaupun remote, kayak counter. Nah, Counter apa? counter HP, counter pulsa Bu. Oh, Atau ada ruang lingkup projectnya itu harus di mana skalanya, kayak misalkan RT RW atau counter atau di instansi atau industri apa gitu. Ada ruang lingkupnya kah Bu? instansi resmi lah ya. Bu, kalau Karang Taruna boleh. Karang Taruna, bentar nih. Apa ilmu yang didapatkan jika kita kerja praktek di Karang Taruna? Apa? Misalkan bikin project nih Bu, buat event-event gitu. Kadang-kadang kan ada event-event kayak Mabar, Mobile Legend, e-sport gitu Bu. Terus dibuatkan event organizernya atau manajemen event set atau via mobile, biar nanti warga sekitar atau siapa pesertanya bisa dapat apps tersebut. Dan diterapkannya di Karang Taruna atau di mana gitu, organisasi-organisasi pemuda-pemuda kayak gitu. Karena kan Organisasi pemuda. saya berhubung salah satu anggotanya di Karang Taruna di Lubeng Intan namanya. Itu nanti pembimbing instansinya siapa? Kalau Karang Taruna nah itu Bu, boleh nggak Bu? Gak nyambung ya? Skemanya
contohnya kalau berarti kan kita memang membuatkan dulu buat terapin bidang ilmu kita juga. Contohnya tadi saya web development untuk organisir event, salah satunya registrasi, kualifikasi atau pertandingan, jadwal pertandingan sampai dengan nanti pengumuman dan lain-lain ada di app. Nah, proyeknya untuk contohnya Karang Taruna 1 itu yang di Lubung Intan. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan bisa dipakai untuk Karang Taruna atau organisasi lainnya tuh Bu, proyek-proyeknya. Oke, berarti itu ada unsur manfaatnya ya, manfaat untuk warga sekitar ya Pak ya? Betul. Mas Ujang maksudnya, maaf. Bisa ditambahkan juga kalau misalkan ada ditambahin kayak segala macamnya gitu. Nah, kalau ruang lingkup dan permasalahan dan solusinya jelas itu boleh. Gitu ya intinya, mau kalau Karang Taruna tingkat kabupaten ya. Berarti saya masih mikir nih pembimbing instansinya masa ke RT atau RW. Kalau coba gimana tuh? Kalau saya karena saya masih lingkupnya kecil, jadi barunya di RW, masih di pos RW gitu sama Pak RW-nya belum sampai ke kabupaten. Cuma ada masalah boleh nggak? di situ. Kayak misalkan kayaknya liar gitu. Nah, pusing nih banyak yang dapat itu. Saya bilang nih nggak cyber banget ini nulis di kertas. Ntar bikinin apps lah buat project apa ntar gitu. Itu namanya Smart City ya? Nggak bisa masuk Bu, bisa. Smart City, Smart City. Kumaha Bu? Boleh? Nah, Smart Kampung. Nah, boleh. TA nanti kayak gitu Bu, niatnya untuk TA ditambahin kayak gitu intelligence sistemnya atau SPK-nya. Jadi nanti kalau pembagian sembako di event itu untuk event lah. Ya syukur Republik Indonesia lah. Bisa, boleh. Boleh. Dan Ibu. Berarti ya ke kepala desa lah minimal lah. Tanda tangannya ya, kan ada cap instansinya ya. Oke, siap. Ntar nyiapin tape dulu. Oke. Makasih Bu. Ada lagi, monggo. Maaf Bu Cian, izin bertanya Bu, kalau instansinya ini berupa PT itu boleh ya Bu ya? PT Indospring Tbk. PT apa? Itu bergerak di bidang otomotif spring gitu. Otomotif spring. Otomotif? Itu nah itu banyak Bu, itu nanti ada apa yang akan spare dikerjakan? mobil sama apa itu ya, spare part onderdil mobil tuh Bu, khusus spring. Prosesnya banyak Bu, ada apa yang akan dikerjakan di sana nanti? ada spinning, ada perakitan. Nah, saya di bagian cat itu Bu. Sistemnya ada nggak di sana? Sistemnya, maksudnya sistem yang gimana? Sistemnya ada nggak di sana? Sistem kerjanya gitu ya Bu ya? Sudah ada Bu, sudah lengkap. Di situ sudah lengkap Bu. Kayaknya sudah lengkap kalau saya lihat itu. Soalnya di situ tempatnya banyak digunakan oleh orang universitas lain itu kayak Muhammadiyah, terus Universitas Negeri Malang atau yang lainnya itu di situ semua Bu, ada semua.
Iya, ada yang PKL gitu. Ada yang PKL di sana. Banyak Bu, jurusan Nah, hukum, itu jurusan di bidang apa? Jurusan apa mereka? Nah, itu informatika kalau berarti ke informatika komputer berarti Bu, arahnya aplikasi Bu. kemana? Kalau nggak salah itu ada entry-entry Nah, data apa gitu yang Bu. harus Bagian entry apa misalkan ya entry data? ya sudah ada, sudah. Berarti data aplikasinya sudah ada, gitu kan? Nah, berarti itu ada di skema pertama. Berarti Mas Hendro bisa mengusulkan untuk pengembangan sistem. Misalnya ada yang kurang apa di sana. Nah, Mas Hendro bisa mengusulkan nih, ini saya mau mendapatkan algoritma tertentu nih Oh gitu ya Bu ya. supaya lebih cepat gitu. Nah, Oke itu Bu, silahkan oke dicari. Kalau komputer misalkan Iya. nanti bikin aplikasi apa gitu ya, itu sudah ada Bu. Misalnya jenis aplikasi untuk entry datanya sudah lengkap. Cuman saya mau bikin yang dari Laravel gitu Bu. Soalnya dia itu ada, cuman dari yang lama itu Bu, yang udah tahun lama gitu. Yang Laravelnya itu belum ada gitu. Iya, tadi. Pengembangan sistem. Ya, ikutin saran saya tadi apa tadi? Pengembangan sistem yang sudah ada gitu. Kalau bisa menemukan sistem yang terbaik atau yang terbaru dari sistem yang sudah ada gitu. Lalu sisipkan algoritma tertentu untuk algoritmanya Ibu ya. Apa sih? Oh gitu. Oh ya. Iya, tambahin aja. Oke, Bu. Salah Terima kasih, satu Bu, algoritma. atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Wih, ada Pak Ambros nih. Ada pertanyaan Pak Ambros, silahkan. Ya, apa kabar Bu Cian? Ya, baik. Apa langsung dibagi nggak Bu? Apa ini mahasiswanya? Iya. Jadi saya tunggu dulu nih sebaran dari topik bidang ilmu masing-masing rekan mahasiswanya. Saya tunggu sampai hari Sabtu ya. Jadi rencana laporan penelitiannya apa, lalu topiknya apa, bidang data science atau network spesialis. Jadi supaya cepet nih, kalau hari Sabtu sudah diisi, saya Minggu langsung diumumkan dosen pembimbingnya. Jadi sesi 2 udah bisa bimbingan. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Gak ada lagi? Oh, ini ada Mbak Endang Yosa. Halo. Bisa open mic gak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Untuk sementara tidak ada, Bu. Mungkin nanti kalau mau tanya lagi itu chat via grup WhatsApp atau gimana ya, Bu? Nanti langsung ke dosen pembimbing masing-masing aja ya. Berarti nunggu besok Minggu ya, Bu ya? Iya. Jadi terkait dengan topik penelitian, jadi apa-apanya langsung tanyakan ke dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti diarahkan, ya. Baik Bu, terima kasih. Pak Riyad, ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak.
Nggak ada Bu, udah aman. Aman ya, semua sudah ini sih dijelaskan semua ya dari syarat-syarat sampai teknis penulisan laporan harusnya sudah bisa ya. Iya Bu, aman. Ya udah kita cukupkan untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga dilancarkan di mata kuliah kerja praktek dan mata kuliah lainnya di semester genap ini. Semoga sukses semua, semoga rekan-rekan semua bisa seminar di sesi ke-8. Semoga nilainya A semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cian. Terima kasih Bu Tian. Recording stopped.